Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fathul Hakim ingin mempresentasikan tentang basis data. Yang pertama itu ada basis data, yang kedua ada aljabar relasional, yang tiga itu ada konsep dasar basis data, yang keempat ada model data relasional. Maaf, di situ agak sedikit keliru. Yang pertama, basis data. Pengertian basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi, himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama tanpa pengulangan redundansi, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpan elektronis. Tujuan basis data, mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan kembali, tidak adanya redundansi dan menjaga konsistensi data, pengaturan dalam pemilahan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Manfaat basis data. Di sini ada 10 manfaat basis data. Yang pertama itu ada kecepatan dan kemudahan speed, memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua ada kebersamaan pemakaian, shareability. Pemakai basis data tidak terbatas, pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu lokasi. Yang ketiga ada pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada suatu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Efisiensi ruang penyimpanan, space. Tidak adanya redundansi data sehingga efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan penekanan jumlah redundasinya data. Dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Di situ ada keakuratan, akurasi, pemanfaatan pengodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain sehingga kita menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Di sini ada ketersediaan, availability. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer. Data nasabah yang berada di suatu cabang sebuah bank dapat diakses menjadi tersedia atau availability di cabang lainnya. Keamanan, security. Adanya password, setiap pemakai basis data kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Data yang disimpan dalam diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga atau terpeliharanya data. User view. Pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Contoh penerapan basis data di situ ada di rumah sakit, yang kedua itu ada di sekolah, ketiga ada di swalayan atau pembelian online, yang keempat itu ada berita online. Yang kedua, ada aljabar relasional. Apa itu aljabar relasional? Aljabar relasional adalah bagian dari ilmu komputer, cabang dari logika predikat tingkat pertama dan aljabar himpunan, yang menangani suatu set
relasi hingga yang memiliki sifat ketertutupan dengan operator-operator tertentu. Operator ini bertindak dengan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan suatu relasi. Karakteristik aljabar. Yang pertama itu ada pernyataan, ada operator yang menggabungkan operan dapat dinilai. Yang kedua itu ada suatu pernyataan bisa ekuivalen. Jika hasilnya sama untuk pernyataan berbeda, maka pernyataan tersebut ekuivalen. Yang ketiga, dan nilai dari pernyataan adalah independen terhadap konteksnya. Contohnya ada 5 tambah 3 memiliki nilai sama dimanapun ia berada. 10 kurang buka kurung 5 tambah 3 tutup kurung atau 4 kali buka kurung 5 tambah 3. Klasifikasi operator aljabar relasional. Pertama itu ada operator set, yang kedua itu ada operator merubah nama, yang ketiga ada operator menghapus, yang keempat itu ada operator kombinasi. Operator operasi set. Anggota relasi berupa set himpunan bisa berupa union, intersection, difference. Operator operasi set hanya bisa diaplikasikan pada relasi yang atributnya identik sama jumlah atribut, sama nama, sama domain. Ini adalah salah satu contoh union, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini untuk intersection. Di sini ada contoh difference. Merubah nama atau biasa disebut rename. Operator rename merubah nama dari suatu atau lebih atribut. Operator ini merubah skema bukan anggota dari relasi. Di bawahnya ada contohnya, bisa teman-teman lihat. Projection dan selection. Dua operator orthogonal. Selection dekomposisi horizontal, projection dekomposisi vertikal. Di bawahnya ada contohnya, contoh gambarnya. Di situ ada selection, projection. Contoh projection dan selection ada di bawah ini. Yang pertama itu ada contoh projection, kedua di situ ada contoh selection. Yang ketiga, kita akan masuk yang tentang konsep dasar basis data. Data mempresentasikan fakta yang bisa disimpan. Data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data atau biasa disebut field, rekaman, record, dan berkas field. Elemen data adalah satuan dari data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya data mahasiswa terdiri dari NIM, nama, alamat, telepon, atau jenis kelamin. Rekaman, record, merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tuple, itu biasa disebut juga dengan tuple. Berkas atau file adalah himpunan seluruh record yang bertipe sama. Ini adalah salah satu contoh hierarki. Teman-teman lihat. Di sini ada bit yang paling kecil dan di situ ada contoh-contohnya, ada byte, file, record, file atau table, basis data. Sistem basis data itu adalah yang terbesarnya. Field pada basis data. Field atau table ini bisa diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya seperti field induk, field transaksi, field laporan, field sejarah, dan field pelindung. Tipe field atau table. Field induk master. Field induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah nilainya, misalnya field daftar gaji, field mata pelajaran. Field induk dinamik. Field induk yang nilai dari recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau biasa disebut update sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya field induk data barang yang setiap saat harus update bila
Di sini ada field transaksi. Field ini bisa disebut field input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi, misalnya field penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Field laporan. Field ini bisa disebut juga output field, yaitu field yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Field sejarah. Field ini bisa disebut juga field arsip. Archival field merupakan field yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Field pelindung. Field ini merupakan salinan dari field-field yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. Field ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila field database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Basis data dan sistem basis data. Basis data bisa disingkat juga dengan BD, kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan diorganisir berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Sistem basis data. Sistem untuk menyimpan dan mengurus basis data. Sistem basis data terdiri dari kumpulan data yang saling terhubung dan sekumpulan program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memodifikasi data-data tersebut. Tujuan dari sistem basis data menyediakan tampilan abstraksi data, bermakna sistem akan menyembunyikan detail tertentu bagaimana data disimpan dan dirawat. Maintain. Abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Ada 3 level abstraksi data. Yang pertama itu adalah level fisik, level logik, level penampakan. Level fisik. Level fisik merupakan level paling rendah yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya data disimpan. Pada level ini, representasi dari organisasi data disimpan sebagai teks, angka, atau himpunan bit data. Mengetahui bahwa data disimpan dalam beberapa field atau table seperti field pegawai, field keluarga, dan lain-lain. Contoh pada sistem bank ada tersimpan field pelanggan, field akun, field pegawai pada lokasi penyimpanan tertentu. Bentuk fisik pada level ini tersembunyi dari programmer basis data. Namun, administrator basis data bisa saja mengetahui bagian tertentu dari level fisik ini. Level konseptual. Memperhatikan data apa sebenarnya secara fungsional disimpan dalam basis data dan hubungan dengan data yang lainnya. Level ini menggambarkan data apa yang disimpan dalam basis data dan hubungan relasi yang terjadi antara data dari keseluruhan basis data pemakai. Pemakai tidak memperdulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi. Penggambaran dalam proses perancangan cukup dengan memakai kotak, garis, dan hubungan secukupnya. Programmer basis data bekerja pada level ini. Administrator basis data, database administrator juga bekerja pada level ini. Level pandangan pemakai. Level abstraksi data tertinggi yang hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan basis data sesuai dengan kebutuhan pemakai. Level view bisa memiliki banyak view atau tampilan terhadap basis data yang sama. Selain dari menyembunyikan detail dari level-level sebelumnya, level view juga menyediakan mekanisme pengamanan untuk mencegah pengguna mengakses data lain yang bukan ditujukan untuknya. Contoh teller pada suatu bank hanya dapat terlihat bagian basis data yang berkaitan dengan akun dan pelanggan. Ia tidak dapat melihat bagian basis data tentang gaji pegawai. Model basis data. Model basis data adalah suatu konsep terintegrasi yang menggambarkan hubungan relationship antar data dan batasan-batasan constraints data dalam sebuah sistem basis data. Berdasarkan hubungan antar record, model basis data terbagi menjadi 3, yaitu model basis data hierarki, model basis data jaringan, model basis data relasional. Pertama, model basis data hierarki bisa teman-teman lihat sendiri. Ini adalah contohnya. Kedua itu model basis data jaringan. Ketiga ini model basis data relasional. Model
Model relasional menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing relasi tersusun atas tupel atau baris dan atribut. Model basis data ini dikemukakan pertama kali oleh F. Codd, seorang pakar basis data. Model ini sering disebut juga dengan basis data relasi. Sebuah basis data dalam model ini disusun dalam bentuk tabel 2 dimensi, yang terdiri dari baris, record, dan kolom field. Pertemuan antara baris dengan kolom disebut item data atau data value. Tabel-tabel yang ada dihubungkan relationship sedemikian rupa menggunakan field-field kunci, key field, sehingga dapat meminimalkan duplikasi data. Ini adalah contohnya. Basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau biasa juga disebut tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program lain untuk mengakses dan memanipulasi file atau disebut juga tabel tersebut. DBMS Database Management System adalah paket perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Komponen sistem basis data. Ini adalah komponennya. Ada hardware, sistem operasi, basis data, software DBMS, pemakai. Kita masuk yang keempat, model data relasional. Dalam merancang sebuah basis data, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut disebut dengan database life cycle. Siklus hidup dari sebuah basis data mulai dari dirancang sampai diimplementasikan. Gambaran dapat dilihat pada slide berikut. Ya. Pertama itu ada step requirement analysis. Analisis keperluan. Identifikasi keperluan suatu basis data dimulai dari wawancara pengguna yang akan menghasilkan spesifikasi keperluan. Spesifikasi tersebut seperti apa saja data yang terlibat dalam proses bisnis, hubungan antar data tersebut, platform software untuk implementasi dari basis datanya, atau pada kasus penjualan barang atau jasa. Ini adalah step yang pertama, contohnya ke step design. Perancangan logik berupa skema umum dari permasalahan yang dikaji, biasanya digambarkan dalam bentuk diagram yang menunjukkan semua data dan relasinya. Diagram yang terlibat seperti Entity Relationship Diagram ERD, juga Unified Modeling UML. Model data yang dirancang berikut akan diubah ke bentuk tabel. 2A. Konsep data modeling. Pemodelan data konseptual. Keperluan yang telah dianalisis akan dimodelkan dengan diagram seperti ERD atau UML. Pendekatan dengan menggunakan diagram ini diharapkan dapat menangkap keperluan data dalam bentuk yang sederhana dan bermakna baik bagi perancang basis data maupun bagi programmer dan pengguna. Step 2B, View Integration. Penggabungan pandangan. Ketika perancangan suatu masalah yang kompleks dan melibatkan lebih dari satu orang, maka akan ada banyak pandangan atau view terhadap data dan relasinya, sehingga muncul ketidakkonsistenan akibat perbedaan persepsi. Untuk menghindari redundansi dan ketidakkonsistenan pada model, maka setiap pandangan ini perlu dirasionalisasikan dan digabungkan menjadi satu pandangan yang sama.
View interrogation melibatkan penghalusan pada IRD seperti identifikasi sinonim, agregat, dan generalization. C. Transformation of the conceptual data model to SQL table. Perubahan dari model konseptual ke bentuk tabel SQL. Berdasarkan pemodelan data yang telah dibuat dalam bentuk diagram, berikutnya akan dipetakan mapping ke dalam bentuk tabel relasional sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Step 2D. Normalization of table. Penormalan table. Penormalan table melibatkan proses untuk menentukan fungsional dependensi FD dengan mempertimbangkan setiap atribut dan kunci atau biasa disebut key pada tabel. Proses penormalan terdiri dari teknik-teknik tertentu yang berusaha untuk menghilangkan redundansi. Selama proses tersebut bisa saja men-split tabel yang ada. Step 3. Riset perancangan fisika. Melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan indeks, access method, partitioning, dan data clustering. Tujuan langkah ini untuk mengoptimalisasi performa supaya lebih cepat dan efisien. Step yang keempat itu ada database implementation, monitoring, and modification. Saat perancangan telah selesai, basis data akan dibuat dengan menggunakan data definition legue DDL dari DBMS. Kemudian data manipulation legue DML akan digunakan untuk melakukan query dan memodifikasi basis data, juga membuat indeks dan construct seperti referential integrity. Basis data yang sudah diimplementasikan akan dimonitor dan dilakukan modifikasi bila diperlukan. Data relasional. Salah satu tahapan pada logical design adalah konsep data modeling. Pemodelan data konseptual yang akan dibahas di sini adalah model data relasional. Suatu model logika basis data yang menggambarkan entitas dan relasi dalam bentuk tabel-tabel yang disebut relasi. Suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang teratas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah field data. Entity relationship digambarkan berdasarkan didasarkan atas persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek disebut entity atau entitas, dan hubungan antar objek tersebut disebut relationship. Pemodelan data dengan model data relasional menggunakan diagram IR atau bisa disebut dengan IRD. IRD terdiri dari 4 simbol utama: kotak persegi panjang untuk entitas, elips untuk atribut, diamond untuk relasi, garis untuk penghubung. Entity adalah objek dalam dunia nyata berupa objek fisik, rumah, contohnya itu seperti rumah, manusia, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Objek konsep contohnya seperti pekerjaan, perusahaan, rencana, kasus, dan lain-lain. Adalah suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya kumpulan dari entity yang sejenis dinamakan entity set. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik entitas atau relationship. Misal, entity pegawai memiliki atribut seperti name, nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Ini contoh entitasnya itu adalah mobil, atributnya itu ada nomor mesin, no plat, model, merek, harga, warna, tahun pembuatan. Varian entitas ada entitas lemah, berisi entitas yang kemunculan tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Contoh, entitas orang tua mahasiswa pada relasi mahasiswa orang tua mahasiswa. Entitas tanggungan pada relasi pegawai tanggungan. Yang kedua, entitas kuat strong entity.
Entitas yang berdiri sendiri keberadaannya tidak tergantung dengan entitas lain. Contoh, entitas mahasiswa, pegawai, buku, produk. Ini adalah suatu contoh strong entity, entitas lemah weak entity. Teman-teman lihat sendiri gimana contohnya. Atribut. Atribut key, atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik, misalnya name, nomor peserta, atribut simple, atribut bernilai tunggal, misal nama, harga, status, atribut multivalue, atribut memiliki sekelompok nilai yang banyak, misal kualitas, gelar, hobi, atribut composite, atribut yang masih dapat diuraikan lagi, misalnya alamat, waktu. Atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari suatu turunan atribut lain, misal umur dan tanggal lahir. Ini salah satu contoh atribut key. Yang ini adalah contoh atribut simple. Ini adalah atribut multivalue atau atribut composite. Ini adalah contoh derivatif simbol IR, yang dimana itu terdiri dari entity, relationship, atribut, weak entity, identification pada entitas lemah, atribut key, atribut multivalue, atribut composite, atribut derivatif. Konektivitas atau kardinalitas disebut juga relationship cardinality. Konektivitas atau kardinalitas terdiri dari suatu hubungan menentukan batasan jumlah maksimum entitas pada setiap hubungan. Konektivitas atau kardinalitas menggambarkan berapa jumlah suatu entitas berrelasi dengan entitas lain. Ada 3, yaitu 1 n, 1 to many, mn, many to many. Yang one to one, ini adalah contoh 1 to n, ini adalah teman-teman lihat sendiri. Batasan partisipasi menjelaskan keberadaan suatu entitas tergantung pada entitas lain melalui suatu relasi, apakah wajib, mandatory, ataupun pilihan, opsional. Ada dua tipe batasan partisipasi, yakni total participation atau bisa disebut mandatory, partial participation bisa disebut opsional, partisipasi total atau bisa disebut mandatory. Suatu entitas yang disebut dengan partisipasi total jika keberadaan semua anggota pada entitas tersebut akan berrelasi dengan entitas lain. Contoh entitas dosen, keberadaannya tergantung pada keberadaan entitas mata kuliah, dan sebaliknya, artinya jika ada seseorang dosen maka harus ada mata kuliah yang diajarkan. Itu pula sebaliknya, adanya entitas mata kuliah harus ada dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Suatu entitas dapat berpartisipasi sebagian jika tidak semua anggota pada entitas tersebut akan berrelasi dengan entitas lain. Contoh, tidak semua dosen menjadi koordinator sesama dosen. Ini adalah contoh gambarnya. Ini adalah contoh diagram R. Bisa teman-teman lihat di awal. Mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta forex key-nya, menentukan derajat dan kardinalitas rasio relasi untuk setiap himpunan, melengkapi himpunan relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci.
Di sini ada konvensi penamaan. Pilih nama untuk entitas, atribut, relasi yang menggambarkan maknanya. Gunakan nama tunggal untuk entitas, gunakan huruf kapital untuk entitas dan relasi, gunakan huruf kapital di awal kata untuk atribut. Nama entitas cenderung menggunakan kata benda, nama relasi cenderung menggunakan kata kerja. Baik, hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau cara saya ngomong agak sedikit berbelit, saya mohon maaf atas kesalahan saya, atau kameranya agak nge-frame, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.